Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Selambang di Python Masterclass, Python untuk AI dan Data Science. Di materi kali ini melanjutkan dari materi sebelumnya tentang aljabar ya. Kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum matematika di aljabar ya. Seperti apa hukum-hukum matematika di aljabar? Langsung saja kita bahas satu demi satu. Nah, pertama kita akan berkenalan dengan hukum eksponen ya. Eksponen di sini yang saya maksud adalah pangkat. Jadi saya punya x pangkat y dikalikan x pangkat z ya. Karena variabelnya sama-sama x, maka kita bisa menuliskan pangkatnya menjadi satu kesatuan ya. Karena y dan z bernilai positif, maka x pangkat y kalikan x pangkat z bisa ditulis x pangkat y plus z. Oke. Jadi selama variabelnya sama ya, maka pangkatnya bisa digabungkan ya. Lanjut lagi, sekarang kita punya x pangkat y dibagi x pangkat z. Selama variabel sama, maka bisa digabungkan ya. Nah, dibagi pangkat z itu sebenarnya bisa ditulis dengan minus z ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah variabel pangkatnya minus, artinya dia menjadi penyebut. Penyebut itu maksudnya dia di bawah ya, jadi pembagi ya. Jadi kalau di sini x pangkat y karena dia positif artinya dia di atas ya. Kalau pangkat minus z artinya dia di bawah ya. Karena sama, maka kita juga bisa menuliskan ya dengan simpel x pangkat y minus z. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita punya dua variabel yang berbeda, x pangkat y dan y pangkat z ya. Karena x dan y berbeda, maka kita tetap tidak bisa menggabungkan jadi satu pangkatnya karena memang berbeda ya. Nanti kita akan praktek ini langsung di Jupyter Notebook. Baik, sekarang kita sudah buka Jupyter Notebook. Langkah pertama kita adalah mengimport sim file sebagai sim ya. Kemudian from python.display import math ya. Jadi dua library ini saja yang cukup kita impor ya. Kemudian sambil menunggu, kita ingin mendefinisikan tiga variabel x, y, z ya. Untuk bisa mendefinisikan cukup gunakan symbols x, y, z. Pastikan ada spasi di sini ya. Kita eksekusi ya. Nah, persamaan pertama, jadi nanti kita akan belajar eksponen di sini ya. Jadi sebut saja P1 adalah x pangkat y dikalikan y pangkat z misalnya ya. Oh sorry, kita masih gunakan yang sama ya, x pangkat z ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini penulisan seperti ini dengan ini, oke, itu sama saja ya. Jadi terserah teman-teman mau pakai kurung atau tidak. Tapi kalau memang dirasa menggunakan kurung lebih mudah dipahami ya, kita gunakan kurung saja ya. Oke. Kemudian saya ingin mendisplay P1. Jadi P1 ini kita display. Nanti tulisannya adalah x pangkat y dan x pangkat z ya. Nah, tadi di materi sebelumnya kita sudah belajar bahwa kalau selama bilangannya sama, maka bisa digabungkan ya. Lalu bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya adalah kalau di Python gunakanlah fungsi simplify. Jadi sim.simplify ya. Simplify bahasa Indonesianya artinya menyederhanakan. Oke. Simplify apa ya? Tadi P1 ya. Jadi ini kita eksekusi. Maka nanti di sini berubah dari x pangkat y kalikan x pangkat z menjadi x pangkat y plus z. Baik, sekarang kita coba untuk pembagian. Jadi sebut saja P2 persamaannya ya. X pangkat y dibagi x pangkat z ya. Nah, kemudian ini itu kita tampilkan displaynya P2 ya. Untuk sebagai review saja, kita bisa menuliskan versi sederhana seperti ini, atau kalau mau menggunakan math ya, artinya dengan menggunakan latex, maka sama saja dengan display math ya. Kalau math berarti dia harus berupa string di sini, dan string yang bisa dibaca oleh math adalah string yang sim.latex ya. Jadi P2. Oke, jadi ini sama, hasilnya sama ya. Nah, di sini kita lihat x pangkat y kalikan x pangkat minus z. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau dia pembagi ya, maka sebenarnya adalah pangkatnya itu minus ya. Kalau mau di simplify ya, cukup copy paste ya, kemudian kita tulis P2 di sini, maka nanti pangkatnya menjadi x pangkat y minus z ya. Sekarang bagaimana jika pangkatnya berbeda ya bilangannya ya, P3, yaitu kita gunakan x pangkat
Y dikalikan Y pangkat Z ya, seperti ini ya. Kemudian display P3, kemudian saya copy paste saja. Oke ya, maka kita tidak bisa menggabungkan antara X pangkat Y dan Y pangkat Z karena di sini bilangannya ya atau variabelnya berbeda ya, X dan Y berbeda ya. Baik, sekarang kembali lagi ke materi ya. Tadi kita sudah belajar experience, sekarang kita belajar bagaimana menjabarkan persamaan aljabar ya. Oke, yang saya maksud seperti ini ya. Kalau saya punya A dikalikan B plus C, maka caranya adalah luar dikalikan isi dari masing-masing di dalam tanda kurung ini ya, satu demi satu. Jadi A kalikan B plus A kalikan C. Oke, sekali lagi A kalikan B plus A kalikan C ya. Kenapa tandanya plus? Karena di sini C-nya positif ya. Kalau misalnya A dikalikan B minus C, maka A kali B minus A kali C ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang saya punya persamaan seperti ini ya. Jadi kalau ada dua variabel besar, maksud saya tanda kurung ini dikalikan tanda kurung ini, maka cara menjabarkannya adalah kalikan masing-masing isi di dalam masing-masing tanda kurungnya ya. Jadi A kalikan C plus A kalikan D. Oke, jadi A ketemukan dengan masing-masing item di dalam tanda kurung ini, ketemukan dengan C, ketemukan dengan D. Setelah itu lanjut ke yang B sekarang ya, B kalikan C plus B kalikan D. Mudah ya. Jadi kalau di sini ada A, B, C, di sini ada E, F, G ya, kalikan 3 kalikan 3. Oke ya. Lanjut lagi. Sekarang kalau saya punya, ini kan kebetulan tadi tandanya plus ya, sekarang minus di sini minus, kemudian C-nya di sini minus ya, sama. Jadi individu kalikan individu ya. A dikalikan minus C, oke, A kalikan minus C minus AC, A dikalikan D plus AD minus B dikalikan minus C ya, minus ketemu minus hasilnya plus ya, plus BC. Sekali lagi, minus B dikalikan minus C adalah plus BC, minus B dikalikan D adalah minus BD ya. Jadi kalau ditulis ulang, minus AC plus AD plus BC minus BD ya. Di sini minusnya saya kaitkan, saya dempetkan istilahnya dengan AC untuk menjelaskan bahwa ini adalah AC-nya minus ya, tapi sebenarnya ini dijauhkan seperti plus juga sama ya. Ini biar memudahkan membacanya saja. Oke. Jadi langsung saja kita terjemahkan di Jupyter Notebook. Baik, kembali lagi di Jupyter Notebook ya. Misalnya saya punya persamaan P1 adalah X dikalikan X plus 1 ya. Kemudian di bawahnya P2 sebut saja X ya. Kalau standarnya kita bisa mengalihkannya seperti ini, P1 kalikan P2 ya, tapi di sini hasilnya belum dijabarkan ya. Jadi X kuadrat masih dikalikan, masih bentuk aslinya ya. Oke. Sekarang kalau misalnya ingin dipecah-pecah ya, dipecah-pecah artinya di satu demi satu, kita bisa menggunakan method expand, display sim dot ya, expand P1 kalikan P2 seperti ini. Maka nanti hasilnya X kuadrat kalikan X menjadi X pangkat 3, X kuadrat kalikan 1 menjadi X kuadrat ya. Baik, sekarang saya punya persamaan P3 ya. Misalnya apa ya? Y pangkat 12 ya ditambahkan X pangkat 8 misalnya ya. Jadi kalau saya kalikan standar ya, misalnya P1 kalikan P2 kalikan P3 ya, hasilnya tampak seperti ini, masih satu demi satu ya. Sekarang kita ingin mengalihkannya elemen per elemen. Jadi X kuadrat kalikan X plus X kuadrat kalikan 1, hasilnya ditulis, kemudian hasilnya ini dikalikan dengan X pangkat 8 kalikan Y pangkat 12 ya. Daripada bingung ya, kita bisa langsung tuliskan di sini ya, sim.expand. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalnya punya soal matematika di sekolah ya, tinggal gunakan Python, kita langsung bisa ketemu hasil penjabarannya ya. Baik, bagaimana jika persamaannya semakin rumit sekarang ya? Sebut saja sim sqrt y ya. Tahu maksudnya ya? Jadi ini adalah akar dari y. Kita display dulu P4 ya. Jadi akar y ya, atau y pangkat setengah ya. Akar itu sama dengan y pangkat setengah. Oke. Kemudian saya ingin ya mengalihkannya P1, P2, P3 hasil ini tadi ya dibagi dengan P4.
Sebenarnya teman-teman bisa dibuat menjadi apa, misalnya persamaan kombinasi 1 misalnya, jadi tidak perlu dikalikan satu demi satu gini penulisannya biar simpel. Ini buat menjadi satu variabel, terserah apa namanya. Oke ya, kembali ke sini ya, jadi display, kemudian expand lagi, expand P1 kalikan P2 kalikan P3 ya. Teman-teman bisa membuatnya jadi simpel, jadi satu variabel ya. Kemudian setelah itu ini saya kurung lagi. Oke, seperti ini. Kurung dulu. Oke ya. Sini bagi P4. Oke. Ini sudah betul belum kurungnya? Ini buat ini kurang 1 ya. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi ini hasil penjabarannya. Jadi kalau teman-teman punya persamaan yang pusing ya, barangkali dengan menggunakan Python langsung ketemu jawabannya, jadi lebih simpel begitu ya, tapi bisa juga menjadi lebih rumit juga ya. Nah, kalau misalnya ini expand, kita juga bisa membuatnya menjadi simplify, tapi sebelumnya kita cek dulu ya, oke ya, persamaan aslinya kita cek dulu ya, wujudnya seperti ini. Sekarang kita coba simplify. Jadi di sini kita gunakan sim.simplify. Ya, ternyata sama ya. Jadi dengan menggunakan display langsung dikalikan ataupun menggunakan simplify ya, maka secara otomatis display ini, perintah display ya, akan membuat persamaannya sesimpel mungkin ya dengan menggunakan simplify itu tadi ya. Jadi mau teman-teman pakai simplify atau mau pakai langsung display, biasanya hasilnya itu sama, tapi mungkin barangkali bisa berbeda ya. Saya tidak pernah coba ya, cuman intinya adalah di pembelajaran kali ini kita bisa tahu bahwa sebuah persamaan bisa dibuat menjadi simple atau sebuah persamaan bisa dijabarkan satu demi satu, jadi masing-masing elemen dikalikan ya. Jadi sudah tidak ada tanda kurung lagi di sini ya. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan sebuah fungsi yang sangat ciamik, yang sangat bagus sekali di Python ya, yaitu adalah dengan menggunakan %WHOS ya. Dengan ini kita bisa tahu sekian banyak variabel yang sudah kita definisikan di Python. Jadi kita tadi sudah mengimpor math ya, library math ya. Kemudian ada persamaan P1, persamaan P2, P3, P4. Di sini ada keterangannya masing-masing persamaan bentuknya seperti apa. Kemudian sim ya, sebuah modul yang kita impor tadi. Oke, dan simbol-simbol yang kita definisikan di sini adalah X, Y, dan Z ya. Nah, whos ini tidak hanya terbatas pada pembelajaran matematika yang kita pelajari saat ini, tapi whos ini itu sangat berfungsi ketika teman-teman menggunakan aplikasi machine learning maupun deep learning, karena nanti saya jamin banyak sekali variabelnya, dan barangkali teman-teman ingin mengecek variabel apa saja yang sudah ada di Python kita ya. Sekarang kembali lagi ke materi, saya ingin memperkenalkan 3 hukum aljabar ya. Yang pertama adalah asosiatif, komutatif, dan distributif. Kalau teman-teman pernah menginjakkan pendidikan SMP dan SMA, saya yakin ini sudah pernah diajarkan, tapi kali ini kita akan lebih fokus bagaimana aplikasinya di Python ya. Yang pertama adalah asosiatif. Saya lebih senang menyebutnya sebagai hukum kurung ya. Jadi kalau saya punya A dikalikan BC, jadi BC dikalikan dulu baru nanti dikalikan A, itu sama saja dengan A kalikan B dulu baru nanti kalikan C ya. Jadi mau pindah-pindah kurungnya, hasilnya tetap saja ABC kalikan ABC ya. Oke, aplikasi nyatanya contoh realnya adalah kalau saya punya angka 2 dikalikan 5 kali 6, terus saya pindahkan kurungnya menjadi 2 dengan 5 dulu baru nanti dikalikan 6, itu sama saja ya. Jadi 2 kalikan 30, 5 kali 6 hasilnya 30, 2 kali 5 hasilnya 10 ya, toh hasil akhirnya juga sama-sama 60 ya. Jadi ini adalah hukum asosiatif. Baik, sekarang kita akan bahas tentang hukum komutatif ya. Jadi ini lebih kepada posisi ya. Jadi kalau A kalikan B sama saja dengan B kalikan A. Jadi B yang di belakang sekarang saya pindahkan posisinya di depan ya. Mungkin barangkali terinspirasi dari kata-kata commute ya. Commute itu artinya pindah, atau ibaratnya kalau sering kerja naik bis ya, berarti kita commute naik bis ya, bahasa Inggris ya. Oke, atau kalau ABC mau saya balik-balik posisinya sama saja. ACB, mau BAC, mau CAB, mau CBA ya, macam-macam ya, sama saja. Contoh realnya misalnya 2 kali 6 sama saja dengan 6 kali 2. Mau dipindah-pindah posisinya hasilnya sama-sama 12 ya. 1 kali 2 kali 3
sama saja dengan 3 kali 2 kali 1, 2 kali 3 kali 1, 2 kali 1 kali 3, dan macam-macam ya. Jadi pada dasarnya kalau perkalian termasuk pembagian ya, sekali lagi kalau pembagian itu pangkatnya itu minus 1 ya. Jadi kalau ini pangkatnya 1, kalau pembagian itu pangkatnya minus 1 ya. Jadi jangan bingung. Oke, jadi pada dasarnya komutatif dibalik-balik hasilnya sama. Yang terakhir adalah hukum distributif ya. Jadi tadi yang sudah kita pelajari itu adalah hukum distributif ya. Jadi X kalikan Y plus Z sama saja dengan perkalian masing-masing elemen ya. XY plus XZ ya. 1, 1. Oke ya. Contoh realnya. Jadi kalau 2 kalikan 6 plus 3 itu sama saja dengan 2 kali 6 plus 2 kali 3 ya. 2 kalikan 9, 6 plus 3 9 sama saja dengan 12 plus 6, hasilnya sama-sama 18 ya. Oke, jadi sekarang kita langsung praktek di Python. Oke, kembali ke Jupyter Notebook ya. Sekarang saya punya persamaan misalnya 5 dikalikan X kalikan Y. Oke, kemudian P2 saya cuma pindah posisi ya. Jadi 5 kalikan X, oke, kalikan Y. Oke, seperti ini ya. Sekarang saya ingin menguji apakah P1 kurangi P2 hasilnya 0 ya. Ya, ternyata hasilnya 0 ya, artinya P1 dan P2 itu sama. Jadi coba P1 ya, true ya. Oke. Oh ya, kalau misalnya ingin membuktikan ya, di Python juga mendeteksi mereka sebagai sebuah persamaan yang sama persis. Jadi display P1 maupun display P2 itu ditulis sama persis ya. Jadi mau ada kurungnya dipindah-pindah, mereka tetap saja 5XY dan 5XY. Nah, ini dari tadi kita hanya bermain-main dengan simbol. Coba kita betul-betul memasukkan angka X dan angka Y ya. Jadi kita bisa melakukannya dengan cara kemarin kita sudah sempat bahas menggunakan sub ya. Jadi P1 subs, oke. Kemudian kita masukkan sebuah dictionary di sini. Kenapa dictionary? Kenapa dictionary? Karena memang dua variabel yang ingin kita masukkan nilainya. Tapi kalau cuma satu variabel tidak butuh dictionary ya. Baca-baca lagi atau tonton lagi materi saya sebelumnya. Jadi X-nya misalnya saya masukkan 5. Kemudian yang kedua Y-nya saya masukkan berapa ini? 8 misalnya ya. Oke. Yang pertama saya copy untuk yang P2. Oke ya, saya eksekusi. Hasilnya sama-sama 100 ya. Coba kita buktikan ya. 5 dikalikan 5. Jadi 5 saya masukkan sini, hasilnya adalah 25. 25 kali 8 200 ya. Kemudian sama ya. Oh, kalau masukin ke sini ya sama, masukin ke sini ya. 5 dikalikan X kali Y dulu. 5 kali 8, 5 kali 40, hasilnya 200. Oke. Kemudian 5 dikalikan 5 25, 25 kali 8 hasilnya juga 200 ya, sama saja. Nah, ini tadi kita sudah belajar asosiatif ya. Kalau kita mau menggunakan komutatif ya, mirip-mirip ya. Ini 3, ini 4, misalnya 5 kali XY. Sekarang saya rombak saja. X kali Y kali 5. Ini tanda kurungnya saya hilangkan. Kita tambah lagi P5 misalnya. Y kali 5 kali X ya. Jadi apakah ketiga persamaan ini sama? P3, P4 true semua ya. Jadi memang mereka itu true sama ya. Coba kita tes lagi ya. Kita tes lagi. P2, P berapa mulanya? P3, P4, P5 ya. Ya, sama-sama 200 ya. Jadi mau secara asosiatif, komutatif sama ya. Sekarang kita coba masuk ke distributif. Oke, sekarang saya tambah satu lagi simbol ya. Jadi A adalah symbols ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mulai distributif. Jadi saya pertama kali definisikan X yang nantinya X ini akan digunakan untuk dua persamaan lainnya ya. Sebut saja misalnya A dikalikan 67 dikurangi A. Oke. Kemudian ini saya ngarang ini ya. 1 dibagi A pangkat 2 ya. Kemudian dikalikan 16 plus A. Oke ya, seperti ini ya.
Oke, saya cek dulu display X. Oke, jadi seperti ini ya. Oke ya. Sekarang saya ingin X ini menjadi bagian dari persamaan yang lain. Jadi sebut saja persamaannya tadi P-nya saya berapa sih? P5 ya. Sebut saja P6 dan P7 ya. P6 adalah ya sebut saja X dikalikan Y plus Z ya. Kan ini distributif ya. P7 ya. P7 adalah 3 dibagi X ditambah X pangkat 2. Ya, seperti ini ya. Oke. Saya mau cek dulu P6 dan P7. Oke. Jadi ini P6 dan P7 ya. Jadi saya nanti ingin mengecek apakah kalau saya P6 dikalikan P7 sama dengan P7 kalikan P6 plus P6 ini juga kan ini juga bagian dari distributif ya, X kali Y plus X kali Z ya. Pokoknya ini sudah gabungan distributif komutatif asosiatif lah ya. Oke. Sekarang saya ingin mengexpand. Jadi kalau saya kalikan saja, ini yang simple saja ya, misalnya P6 kali P7. Oke. Jadi kalau saya kalikan maka akan terjadi sebuah persamaan yang jelimetnya luar biasa ya. Dan persamaan ini adalah persamaan di machine learning ya. Jadi kalau nanti teman-teman baca buku textbook machine learning ya kayak gini-gini ya, jelimet-jelimet seperti ini ya. Tapi nanti saya meminta teman-teman untuk paling tidak sudah terbiasa melihat persamaan yang ngeri-ngeri seperti ini ya. Oke. Ini yang biasa. Sekarang kita coba expand ya. Expand akan tambah panjang lagi nanti pastinya. Oke. Tambah panjang lagi. Oke ya, ini dia. Jadi kalau kita expand akan hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini kalau dilakukan secara manual, saya yakin teman-teman akan pusing ya. Jadi kalau teman-teman melakukan mengexpand ini, menjabarkan ini secara manual di kertas, maka ini kali ini dulu, tapi ini juga bagian dari ini ya. Kemudian habis itu dikalikan dengan ini, di mana ini adalah bagian dari ini ya. Dan pusing, apalagi ini dikuadratkan lagi kan. Jadi kalau teman-teman punya sebuah soal matematik yang pusing ya, gunakanlah method expand di Python, maka nanti akan bisa dijabarkan semuanya. Oke. Nah, saya ingin membuktikan apakah P6 kali P7 itu memang mereka berdua ini sama ya dengan P7 kali P6 ya. Kita tes lagi hubungan komutatifnya. Jadi seperti ini misalnya. Ya, kita tes, ternyata hasilnya 0 ya. Hasilnya 0 artinya P6 kali P7 dan P7 kali P6 hasilnya sama persis ya. Oke, jadi itu ya materi kali ini ya. Saya harap teman-teman bisa membiasakan diri dengan hukum-hukum aljabar ya. Nanti kita masih belajar tentang aljabar. Jadi kalau teman-teman melihat persamaan yang seperti ini tidak perlu pusing ya, karena pada dasarnya sekarang ini zamannya komputer. Jadi ya idealnya memang teman-teman harus bisa melakukan secara manual di kertas, tapi tentunya itu memakan waktu. Sekarang kita bisa menggunakan Python, jadi menyelesaikan persamaan ini dengan sangat mudah, cukup dengan memasukkan angkanya. Nanti teman-teman kalau mau mencoba ya, bisa digunakan juga sub. Jadi ingin menguji apakah kalau saya masukkan nilai X, nilai Y, nilai Z, dan nilai A sekian, apakah nilainya sama? Harusnya nilainya sama, karena memang di sini sudah kita uji. Ini kalikan P6 kali P7 dengan P7 kali 6, hasilnya sama saja ya. Tetap semangat untuk terus belajar, dan jangan lupa untuk dukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa share, bagikan channel saya agar banyak sekali orang Indonesia, warga Indonesia, dan masyarakat Indonesia sama-sama lebih pintar memahami AI, memahami machine learning, memahami programming ya, dan tentunya insya Allah akan menjadi amal jariah teman-teman juga. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.